Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah kisah pendakian mistis yang dikirimkan oleh Mas Taufik dari Depok. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sebelumnya kenalin, nama saya Taufik. Saya bekerja sebagai satuan pengamanan atau satpam di salah satu universitas negeri di daerah Depok, Jawa Barat. Kali ini saya ingin bercerita tentang pendakian saya dan teman-teman ke Gunung Merbabu pada tanggal 21 Agustus 2016 silam. Pengalaman ini menurut saya merupakan pengalaman pendakian saya yang cukup membuat saya agak merinding karena saya mengalami sendiri, dan dari sini pula saya menjadi lebih menghargai kearifan lokal yang ada di tiap-tiap daerah atau tiap-tiap gunung yang saya daki. Oh iya, di tempat kerja saya ada sebuah komunitas pendaki gitu, namanya Kopi Pundung, yaitu komunitas pegawai pendaki gunung. Dan saya juga ikut bergabung di komunitas ini. Jadi saya dan teman-teman itu rutin hampir setiap tahun melakukan 2-3 kali pendakian gunung yang ada di sekitar Pulau Jawa. Tapi di tahun 2020 kami skip untuk tidak naik gunung karena lagi pandemi COVID-19. Langsung aja ya. Ceritanya pada tanggal 21 Agustus 2016 jam 10 pagi, saya dan teman-teman sepakat untuk meeting point di rumah saya dan juga memeriksa kembali perlengkapan dan perbekalan untuk pendakian nanti. Tepat jam 10 lebih 10 menit, teman saya yang bernama Tommy pun tiba. Assalamualaikum. Yang lain kemana? Belum datang, jawab saya. Lalu saya dan Tommy pun menunggu teman-teman yang lain sambil mengecek-ngecek perlengkapan. Jam 10 lebih 25 menit, teman saya yang bernama Mamet dan Bodong pun tiba. Dan tak lama kemudian juga disusul dengan Budi dengan menggunakan motor. Oh iya, saya ingin sedikit bercerita tentang teman saya yang bernama Budi ini. Dia teman kerja saya juga, tapi dia baru pertama kali naik gunung, dan saking kepinginnya naik gunung sampai-sampai dia bela-belain buat beli semua peralatan gunung, terutama perlengkapan pribadinya. Jadi pada pendakian kali ini perlengkapannya baru semua. Yah, Sultan mah bebas sih. Dan mungkin pengalaman yang akan saya ceritakan ini berawal dari si Budi ini karena dia melakukan hal yang gak semestinya di gunung. Tepat jam 11 lebih 50 menit, kami pun berangkat semua ke stasiun kereta Pondok Cina dan gak lupa untuk berdoa juga pamit-pamit dulu kepada orang yang di rumah. Jam 12 lebih 15, kereta pun berangkat dari stasiun Pondok Cina. Kira-kira sekitar pukul 1 siang lewat, kami semua pun tiba di stasiun Senen. Dan saya pun langsung menuju tempat untuk nyetak tiket kereta kami yang akan membawa kami menuju Semarang. Sambil menunggu kereta kami yang tiba sekitar pukul 3 sore nanti, beberapa dari kami ada yang pergi membeli makanan dan ada yang ke toilet. Tapi tentu saja secara bergantian ya, untuk menjaga tas-tas dan perbekalan yang kami bawa. Tepat jam 3 sore, kereta Matarmaja pun tiba. Kami semua membawa tas kami masing-masing untuk menuju ke dalam kereta. Sampai di dalam kereta, kami mencari nomor bangku kami. Dan sekitar jam 15 lebih 15 menit, kereta yang kami tumpangi pun mulai bergerak dan berjalan. Di dalam perjalanan kereta itu, kami isi dengan ngobrol-ngobrol dan makan makanan cemilan yang sudah kami bawa tadi.
Ada pula teman saya yang udah nempel molor alias pelor. Oh iya, di dalam kereta saya bertemu dengan pendaki lain asal Tangerang dan Bekasi. Gabungan sih kayaknya. Tapi mereka mau ke gunung mana, saya lupa waktu itu. Sekitar kurang lebih 9 jam kami naik kereta. Akhirnya kami pun tiba di stasiun Semarang Tawang kurang lebih hampir pukul 12 malam. Kemudian kami keluar stasiun untuk mencari angkutan untuk membawa kami ke base camp serta mencari warung sekedar mengganjal perut yang sudah mulai keroncongan. Setibanya kami di salah satu warung kopi yang ada di sekitar stasiun Semarang Tawang itu, kami tanpa basa-basi pun langsung memesan kopi, minuman lainnya, dan juga memesan semangkok mie rebus. Di sela-sela perbincangan kami yang sambil menyantap makanan kami menanyakan kepada bapak penjaga warung. Pak, mau nanya, angkutan umum yang menuju ke base camp Gunung Merbabu naik apa ya kalau dari sini, Pak? Bapak itu pun menjawab, kalau jam segini sih udah nggak ada angkutan mas yang ke sana. Kalau mau nunggu aja. Kami pun kembali berdiskusi karena keadaannya seperti itu. Tapi di sela diskusi kami, ada mas-mas datang dan langsung memesan minuman ke si bapak tadi, sambil meletakkan kunci mobil di meja kecil warung. Dia langsung menegur kami. Masnya mau kemana? Mau naik atau turun? Naik mas, jawab si Mamet. Sudah dapat angkutan belum? Tambahnya. Belum, jawab Bodong. Akhirnya Mamet dan Budi pun mendekati masnya dan mengobrol dalam bahasa Jawa. Setelah obrolan itu selesai, Budi dan Mamet pun mendekati kami. Ble, si masnya mau antar kita tuh sampai base camp Cuntel. Gimana nih? Dia abis antar rombongan tadi. Ya udah, daripada nggak jelas nungguin di sini, yang ada aja gas, kata Tommy. Dan saya pun mengiyakan jawaban Tommy. Kemudian Budi pun kembali mendekati masnya sambil bilang, oke mas, anterin kita ya sampai base camp. Dan sambil menyepakati harganya. Udah, gampang itu, kan saya juga sekalian balik ke rumah. Daripada kosong dan saya juga kan jadi ada teman ngobrol. Tapi saya ngabisin kopi dulu ya mas, sebentar. Kurang lebih pukul 1 kurang, kendaraan yang akan membawa kami ke base camp pun mulai berjalan. Sekitar pukul 2 lewat, kami pun tiba di base camp jalur Cuntel. Setelah menurunkan tas kami pun diantar oleh mas supir ke sebuah warung yang sudah tutup. Setelah diketuk, ada seorang bapak yang tidak terlalu tua yang membukakan pintu. Dan kami pun dipersilakan masuk lalu diarahkan untuk menuju ke sebuah balai. Balai itu terlihat panjang dan bisa untuk 5-7 orang untuk tidur. Sampai di dalam, kami pun segera membuka tas kami dan mengambil sleeping bag dan juga jaket karena udara dingin pegunungan sudah mulai membuat kami kedinginan. Pagi pun tiba. Kami pun merapikan peralatan kami sambil memesan makanan dan minuman hangat kepada ibu pemilik warung. Sambil menunggu pesanan kami siap, kami kemudian keluar warung untuk melihat sekeliling dan mencari informasi mengenai jalur yang akan kami lalui nanti. Tepat pukul 9 pagi, kami bersiap untuk melakukan pendakian Gunung Merbabu via Cuntel. Tidak lupa kami pun berdoa yang dipimpin oleh teman kami yaitu Bodong, karena doi lulusan aliyah dan KDI. Serta berpamitan dengan Bu Tono yaitu pemilik warung yang baik hati. Sedangkan Pak Tono nggak ada lagi karena pergi ke kebun atau ke pasar. Bu Tono pun berpesan kepada kami kalau ada apa-apa kabarin saja, sambil menunjukkan nomor telepon yang ada di nama warungnya. Siap bu, sahut kami. Dan kami pun kemudian mengajak si ibu untuk berfoto bersama. Dan fotonya akan dicetak sama si Bodong dan dibingkai, karena doi juga juragan bingkai. Dan akan dikirim ke warung Pak Tono sebagai kenang-kenangan. Syukur-syukur sih dipajang di warungnya. Tanpa membuang waktu, kami pun langsung menuju loket atau pintu masuk, sekaligus mengurus simaksi
yang kalau nggak salah itu sekitar 10.000 per orang, dan lain-lain. Oh iya, saya cerita sedikit ya tentang Basecamp Cuntel. Basecamp Cuntel atau yang lebih dikenal dengan nama Basecamp Manggala ini terletak di antara perkampungan warga. Manggala sendiri merupakan singkatan dari Merbabu Manunggal Pecinta Alam. Di tempat ini pendaki bisa bermalam atau sekedar menumpang untuk beristirahat sebelum atau setelah melakukan pendakian. Basecamp Manggala mampu menampung kurang lebih 50-60 pendaki di dalamnya. Dan tempat ini juga memiliki 2 kamar mandi dan 1 dapur. Untuk yang membawa kendaraan bisa diparkir di Basecamp ini karena memang tempat ini memiliki parkiran yang cukup luas. Kami pun melangkah memulai pendakian kami dengan posisi saya sebagai leader. Kemudian Tommy, Budi, Mamet, dan sebagai sweeper ada si Bodong. Di perjalanan kami isi dengan obrolan-obrolan ringan seputar pekerjaan dan lain-lainnya. Ya, ada gibah-gibah sedikit sih. Sambil menikmati udara pegunungan yang segar dan perkebunan warga, juga hutan-hutan yang memanjakan mata kami dengan kehijauannya. Sebelum sampai di pos 1, ada pos bayangan yang tidak terlalu besar yang berbentuk persegi. Kira-kira sih ukurannya 1,5 kali 1,5 meter. Di situ kami beristirahat sambil menyulut rokok yang kami bawa. Setelah kurang lebih 20 menitan kami beristirahat, kami pun berdiri kemudian melanjutkan perjalanan. Formasinya masih saya sebagai leader, lalu Tommy, Mamet, Budi, dan Bodong. Tak berapa lama kami melangkah, kami mendengar teriakan suara si Bodong di handy-talkie, memanggil kami bertiga. Pik, Mat, Tom, Budi kenapa nih? Sontak kami bertiga pun langsung balik kanan untuk nyamperin suara si Bodong. Ketika sampai kepada mereka berdua, saya melihat Budi sudah terkapar sambil guling-guling di tanah, memegang kedua kakinya, dan keril yang dibawanya sudah ada di bawah gak jauh dari dia. Kenapa lu, Bud? Tanya si Mamet. Kaki lu kram, Mas Bud? Tanya si Tommy. Budi di situ gak nyaut sama sekali. Cuman bilang, aduh kakiku. Coba lurusin Bud kaki lu, kata saya. Dan Tommy sama si Bodong coba untuk memijat kakinya Budi. Di situ kami berempat saling lihat-lihatan sambil memikirkan apa yang dialami oleh si Budi. Gimana nih? Kata Bodong. Mau turun? Jawab saya sambil melihat ke arah Bodong. Tar dulu, biar si Budi istirahat dulu, kata si Mamet. Mas Budi ngomong sembarangan. Tadi gue dengar waktu kita break di pos bayangan di situ tuh, kata Tommy sambil nyolek kami bertiga. Emang ngomong apaan dia? Tanya Bodong. Iya, ngomong apaan sih dia? Tambah saya. Dia ngomong gini, oh naik gunung gini doang ya? Kayak gitu. Kami berempat cuman geleng-geleng kepala sambil mengerutkan jidat. Entah apa yang dipikirkan teman saya bertiga tentang ocehannya Budi. Nggak lama, sekitar 10-15 menit, saya mencoba bertanya lagi ke Budi mengenai keadaannya dan menegaskan mau lanjut atau turun. Sebelumnya kami berempat berdiskusi mengenai tindakan atau keputusan apa yang akan kami ambil nanti. Gimana Bud? Lanjut apa turun nih kita? Nggak usah gengsi mas, tambah si Tommy. Lanjut bro, sahut Budi sambil meringis kesakitan. Serius? Udah enakan belum kaki lu? Tanya Mamet. Udah enakan, tapi gua nggak kuat bawa keril Met. Cariin gua porter aja dah buat bawa keril gua, tambah Budi. Dan di situ saya mencoba mencari nomor kontak Basecamp ataupun nomor telepon Pak Tono. Nomornya sih ketemu, tapi sinyalnya kandas, nggak ada sama sekali. Nggak ada sinyal coy, kata saya sambil ngeliatin teman-teman saya. Tapi lu kuat jalan kagak Kang? Tanya Bodong. Ya udah, keril lu gua bawa sini, tambah si Bodong. Budi pun mencoba berdiri sambil dibantu oleh saya dan Mamet. Si Tommy membantu si Bodong ngikat kerilnya Budi ke kerilnya Bodong. Jadi numpuk atau bersusun gitu.
Setelah dari situ, kami mencoba jalan pelan-pelan sambil ngimbangin Budi yang tertatih-tatih sambil memegang trekking pole yang dibawanya sambil menahan sakit kakinya. Kami pun sampai di pos 2 Kedokan. Jalan menuju pos 2 melewati banyak semak-semak. Kalau di pos 1 terdapat shelter untuk berteduh, lain halnya dengan pos 2 ini. Di pos 2 waktu itu hanya ada tanah lapang yang cukup lebar dan bertingkat dengan pohon-pohon tinggi dan besar sebagai pelindung dari cahaya matahari. Di sini pun Budi kembali mengistirahatkan kakinya dengan cara menidurkan badannya. Si Budi sedikit banyak paham mengenai obat-obatan dan situasi-situasi tertentu seperti penanganan kecelakaan dan lain-lainnya. Dan di sini pun kami mengandalkan dia sebagai tim medis dadakan, P3K dan obat-obatan. Setelah melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 5 sore, kami pun sampai di pos 3 Kergo Pasar. Pos 3 merupakan tempat yang paling ideal untuk mendirikan tenda dan bermalam, atau sebagai camping ground. Tempat ini sangat besar dan mampu menampung lebih dari 50 tenda dengan kapasitas 4 orang. Bagaimana pemandangan di pos 3 ini? Mulai dari pos 3 ini, pemandangan sudah mulai memukau mata. Dari pos 3 ini, kita bisa melihat kurang lebih 5 gunung bila kondisi langit cerah. Dimulai dari yang terdekat, yaitu Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo. Lalu sedikit lebih jauh ada Sikembar, Sindoro, dan Sumbing. Dan yang terjauh adalah Gunung Lawu. Kergo Pasar merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati sunset. Kalau beruntung, bisa melihat golden sunset di sini. Dari sini juga kita bisa melihat sebuah puncak dengan antena pemancar di atasnya. Itu adalah pos 4. Buat yang baru pertama kali mendaki Merbabu, mereka seringkali tertipu atau bahasa kerennya di PHP-in oleh puncak tersebut dan menganggap bahwa pos menara atau pos 4 adalah puncaknya. Memang sih, terlihat seolah tidak ada puncak lain selain puncak tersebut. Padahal faktanya adalah puncak lainnya hanya tertutup oleh puncak menara bila dilihat dari pos 3 Kergo Pasar. Di sini saya dan Mamet yang sampai duluan. Saya dan Mamet berinisiatif untuk mencari tempat dan cepat-cepat memasang tenda, biar ketika Budi sampai bisa langsung istirahat. Saya pun berkeliling dan Mamet mengeluarkan tenda yang ada di dalam kerilnya. Akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan di tempat agak mojok dekat pinggir antara tanah agak datar dengan semak-semak lebat dengan pohon-pohonan di tengahnya. Satu tenda pun berdiri. Tenda satunya lagi ada di keril teman saya yang bernama Tommy. Saya pun mengeluarkan kompor yang saya bawa dan mulai memasak air. Tidak lama kemudian Tommy pun datang. Bocah berdua mana, Tom? Tanya saya. Masih di belakang, sahut Tommy. Yaudah, gua susulin dah, sahut Mamet. Dan berselang beberapa menit, mereka bertiga pun nongol, dengan Mamet membawakan kerilnya Budi disusul Bodong dan Budi yang masih tertatih. Kemudian saya memberi instruksi ke Budi supaya beristirahat dan yang lain mulai membongkar keril mereka masing-masing. Kemudian Tommy membangun tenda yang disusul si Bodong mengeluarkan logistik yang kemudian dimasaknya. Di saat itu juga Budi mengeluarkan ponselnya dan mencari-cari sinyal. Akhirnya ketika sinyal didapat, Budi pun bilang, "Gua mau telepon Pak Tono ya, minta tolong datangin porter buat gua. Kang, sama minta dibawain minyak goreng juga ya, sekilo," tambah Bodong. "Oke, ada lagi nggak?" sahut Budi. "Udah, itu aja dulu," kata Bodong. Dua tenda berdiri saling berhadapan yang di tengahnya kita gelar flysheet sebagai ruang tengah atau dapur. Sore pun mulai gelap dengan suara azan maghrib yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan yang terbawa angin dan kabut. Kami semua pun kemudian masuk ke dalam tenda masing-masing. Budi dengan Bodong di tenda untuk 2 orang, sedangkan saya, Mamet, dan Tommy di tenda yang satunya lagi yang muat untuk 4 orang. Kami berbincang-bincang, foto-foto, dan mengganti pakaian kami diselingi sambil menunggu masakan yang kami masak itu matang semua. Dan di sini
saya rasa rombongan kami mulai agak diteror oleh penunggu yang ada di sana. Selepas maghrib, saya merasa ingin buang air kecil. Kemudian saya keluar tenda dan mencari spot buat buang air kecil. Dan akhirnya saya pun menemukan spot yang gak jauh dari tenda, dan saya mengarahkan badan ke arah semak-semak datar yang di sekitar semaknya ada pohon-pohon yang gak terlalu besar. Dan seperti habis kebakar gitu pohonnya. Saya pun buang air sambil nunduk. Kemudian saya iseng sambil lihat-lihat sekeliling menggunakan headlamp yang ada di kepala. Dan di situ, di dekat pohon, saya melihat seperti ada orang tapi tinggi besar. Kemudian saya kembali menundukkan kepala dan menyelesaikan urusan saya. Segera setelah selesai, saya pun kembali ke tenda. Di situ saya langsung duduk, diam, lalu mencoba untuk menenangkan diri. Dalam hati, anak-anak gak boleh tahu nih. Setelah dirasa agak tenang, lalu saya bilang ke teman-teman, "Woi guys, kalau pada mau keluar atau mau kencing, jangan sendirian ya. Minta temenin aja, bangunin aja temennya." Setelah masakan matang, kami pun santap malam dengan lauk nasi liwet, sayur kangkung, tahu, tempe, sambal ikan asin, telur dadar, dan wedang uwuh. Sekitar jam 7 malam, kami selesai makan malam. Kemudian dilanjutkan berberes bekas makanan kami, dan ada yang baru mengganti pakaian dan memakai jaket karena udara sudah mulai dingin. Lalu kami iseng-iseng keluar tenda dan foto-foto pemandangan malam itu. Dan saya juga iseng memainkan senter laser berwarna hijau. Tapi nggak lama juga sih mainin senternya, takut diganggu. Nggak lama kami semua masuk tenda karena keadaan di luar sangat dingin dan agak sedikit berkabut. Sekitar jam 8-an, si Mamet sudah tidur, sedangkan Bodong dan Budi juga sudah masuk ke dalam tendanya. Saya dan Tommy masih ngobrol sambil menikmati wedang uwuh. Nah, di sela obrolan itu, saya mendengar ada suara teriakan kenceng banget dari luar tenda. Terus saya sama Tommy saling lihat-lihatan. Kata Tommy, "Nah, ada temennya kita." Oh iya, untuk informasi, di pos 3 dari sore sampai pagi gak ada tenda lain kecuali tenda rombongan saya. Mendengar Tommy bilang gitu, saya dan Tommy pun keluar tenda buat menyambut atau sekedar memberi bantuan. Ya mungkin seperti ngasih kopi atau kasih penerangan kepada rombongan yang baru datang, pikir kami saat itu. Ketika saya dan Tommy keluar tenda, ternyata gak ada apa-apa. Sepi, sunyi, gelap dan dingin. Di sini saya dan Tommy lihat-lihatan dan coba tenang. "Mana Tom?" tanya saya. "Au ah," kata Tommy. Sempat menunggu beberapa menit di luar tenda, tapi nggak ada tanda-tanda orang yang teriak tadi. Dan karena dingin, akhirnya saya dan Tommy masuk lagi ke dalam tenda. Di dalam tenda pun saya dan Tommy masih tanda tanya. Itu suara cewek teriak kok orangnya nggak ada ya? Suaranya dari mana? Akhirnya saya dan Tommy pun memutuskan untuk mencoba tidur, walaupun masih ngobrol ringan di dalam sleeping bag kami masing-masing. Sekitar jam 9-an lewat, dari luar tenda saya mendengar suara lagi. Tapi sekarang nada suaranya cowok. Dia bilang, "Mas, mas." Terus saya colek si Tommy. "Tom, ada suara lagi tuh." "Iya, gue denger," sahut Tommy. Karena suara manggil-manggilnya terus-terusan, akhirnya saya dan Tommy pun keluar tenda untuk ngecek. Ketika saya keluar tenda, saya kaget karena saya melihat putih-putih. Terus saya tegur, "Woi, siapa?" Sambil saya samperin. "Bang, turun ke arah selo kemana ya?" "Orang ini mah aman," pikir saya. "Sini-sini," kata Tommy. Pas agak dekat ke kami, saya melihat anak tanggung atau remaja, kayaknya masih SMA. Dia memakai baju putih panjang, seperti sweater gitu.
celana olahraga sekolah, pakai sepatu, sambil membawa tas keril hitam dan membawa penerangan senter. Tapi ternyata bukan senter, tapi lampu dari powerbank. Dan gak lama, ada temannya datang yang nyamperin pakai kaos hitam. Dia juga memakai celana olahraga, dan dia gak bawa tas. Saya lalu bertanya, "Mau kemana lu?" "Aku mau turun mas, ke Selo, habis muncak tadi. Tapi kami ketinggalan rombongan," katanya dengan logat medok Jawa. Jadi ternyata mereka ini rombongan, muncak berenam. Karena ngejar waktu, mereka muncak agak kesorean. Nah, ketika sore, mau turun setelah muncak, temennya yang satu ini yang tidak membawa keril kayaknya cedera kakinya. Sedangkan temennya yang satu ini menemani. Brengseknya yang 4 orang lagi malah meninggalkan mereka berdua dan akhirnya mereka ketinggalan rombongan dan kesasar. Anak yang memakai kaos hitam itu setelah sampai langsung duduk di bawah sambil ngomong, "Turun ke Selo lewat mana ya mas?" sambil nahan kesakitan. Lalu Tommy bertanya, "Lu udah pada makan belum?" "Belum mas," kata mereka. Akhirnya Tommy pun berinisiatif ke tenda dan mengambil sisa makan malam kami tadi buat mereka. Masih ada sisa nasi lewat, sayur dan tempe tahu sedikit. Di situ mereka makan sambil kami interogasi. Ternyata bukan hanya penerangan yang minim yang mereka punya, tapi air dan makanan mereka juga nggak punya. Kenapa saya tahu mereka nggak punya apa-apa? Karena saya menggeledah tas keril yang mereka bawa. Ternyata isinya cuma ada panci kecil sama matras warna hitam yang digulung di dalam. Saya lalu ngomong, "Orang macam kalian nih yang kadang ngalamin aksiden atau mati karena perbekalan atau persiapan yang kurang." Di sini saya bukan memarahi mereka ya, tapi sedikit memberi pengertian dan masukan. Ada baiknya sebelum melakukan pendakian, para pendaki wajib mengetahui dan menyiapkan seluruh perlengkapan pendakian untuk melindungi dari suhu dingin, kemungkinan tersesat, dan lain sebagainya. Mereka pun cuma menjawab, "Iya mas, maaf," sambil makan dan minum. Lalu saya bertanya lagi, "Kok lu bisa sampai sini sih? Emang gak ada petunjuk arah di atas?" "Gak ada mas, kayaknya gelap juga. Tapi mas, saya lihat dari atas sana, di sini tuh ramai banget mas, banyak tenda-tenda, makanya saya kesini. Tapi pas saya sampai, tahu-tahu cuma ada tenda masnya doang." Dengar gitu, saya dan Tommy cuma lihat-lihatan aja. "Dari tadi sore di sini cuma ada tenda gua doang," kata Tommy. Setelah selesai makan dan minum, kemudian mereka kami arahkan untuk kembali naik ke arah pos 4 dan melihat petunjuk selanjutnya menuju jalur Selo, sambil melihat peta yang kami bawa. Kemudian saya kasih air, 1 aqua botol gede yang kita punya untuk mereka, sedikit makanan dan baterai senter. Mereka punya headlamp tapi baterainya habis. Kemudian saya dan Tommy melepas mereka pergi kembali naik ke pos 4 sambil bilang, "Hati-hati lu, kalau nggak kuat atau kenapa-napa, lu balik aja ke sini," kata saya. "Iya mas, makasih yo mas," kata mereka. Mereka pun hilang di pekatnya malam dan ilalang yang tinggi. Kemudian saya dan Tommy masuk kembali ke dalam tenda. Di dalam tenda, saya dan Tommy pun mencoba kembali tidur. Sekitar jam 10 lewat, saya mendengar suara telapak sepatu tapi banyak. Dan ada yang berteriak, "Pos 3 nih, break!" Dari dalam tenda saya berteriak, "Mas?" Sampai beberapa kali. Lalu ada yang nyaut, "Iya mas, numpang lewat ya, numpang istirahat." Tanpa saya sahutin lagi, saya langsung keluar tenda. Di sana saya melihat ada pendaki sekitar 8 orang lebih dan membawa porter. Mereka duduk-duduk sambil minum. Di sana juga saya melihat ada pendaki perempuan. Dan gak lama si porter bilang, Yo, bangun, kita ngecamp di atas sana aja." Dan mereka pun pergi melanjutkan perjalanannya menuju pos 4 menara. Saya pun kembali ke tenda dan mencoba untuk tidur lagi. Dan saya nggak tahu itu jam berapa. Mungkin di atas jam 11-an lewat. Gak lama dari itu, saya mendengar suara gamelan Jawa.
Saya pun mendengarkan saja. Suaranya hilang timbul gitu. Dan saya mencoba berpositif thinking. Mungkin suara orang hajatan yang nyewa gamelan. Gak lama, saya mendengar seperti ada suara burung. Tapi saya gak tahu itu burung atau bukan. Yang pasti suaranya aneh. Suaranya seperti orang-orang yang berteriak. Saya pun merinding. Dan saya juga mendengar ada suara orang berjalan cuma dari arah belakang tenda. Sedangkan belakang tenda itu adalah ilalang atau semak-semak rapat tempat saya kencing yang melihat orang tinggi hitam itu. Suara itu seperti sedang berjalan ke arah tenda saya. Dan suara langkahnya hilang berganti dengan tenda saya yang digerak-gerakan. Tenda saya digoyangin kencang banget. Di malam itu tidak ada angin atau badai dan tenda saya agak di tengah pohon kecil gitu. Dan terang bulan pula. Kalau seandainya ada angin, pohon-pohon di sekitar saya pun pasti pada bergerak atau terdengar suara angin. Nah, tenda saya digoyangin lumayan cukup lama dan sering. Akhirnya, saya tarik sleeping bag saya sampai ke atas biar saya nggak melihat dan nggak mendengar suara-suara itu. Di ketakutan itu, saya mencoba untuk memejamkan mata. Ketika saya sedang mencoba tidur, saya mendengar suara anak cewek sedang menangis. Dalam hati, apaan lagi sih ini? Di situ saya membaca doa yang saya bisa. Nah, ketika saya masih mendengar suara itu, saya membangunkan Mamet yang tidur di sebelah kanan saya. Met, bangun dah. Sambil saya colek-colek gitu. Kenapa Ble? Denger dah, kata saya. Si Mamet melek mencoba mendengarkan. Dia langsung ngomong, cewek nangis Ble, sambil narik sleeping bagnya menutup kepalanya. Saya pun langsung mepet tidurnya mendekati dia. Dah Ble, cuekin aja, tidur, kata Mamet. Karena pegel mepet ke dia, saya mencoba mencari posisi enak lagi. Kembali ke tempat posisi tidur semula. Dengan memberanikan diri membuka sleeping bag karena pengap dan agak takut sampai keringetan. Saya pun tidur telentang. Dan kembali tenda saya digerak-gerakin. Saya hanya diam dan mencoba untuk merem. Lalu gak lama saya mendengar kayak ada suara orang berjalan tapi muterin tenda saya. Ada sekitar 2 kali putaran. Tapi tiba-tiba, entah itu siluet atau apa, yang pasti dari luar tenda saya melihat kayak ada pocong berdiri di dekat tenda saya. Di situ saya takut setengah mati. Dan saya nggak tahu pingsan atau gimana. Pokoknya tahu-tahu sudah pagi sekitar jam 6 pagi. Saya pun mendengar suara Tommy bilang, jangan dibangunin si Taufik, capean dia kayaknya semalam, biarin aja dulu. Ternyata yang mendengar kejadian semalam itu bukan cuma saya atau si Mamet, tapi si Tommy juga mendengar. Sekitar jam setengah 8 pagi, saya pun dibangunkan. Bangun, makan dulu. Saya pun bangun, makan, ngopi, ngobrol, foto-foto sambil menunggu porter yang dipesan oleh Budi datang. Sekitar jam 9 pagi, porter yang dipesan oleh Budi pun datang. Porter tersebut bernama Adit. Dia juga memberikan minyak goreng yang kami pesan. Kemudian setelah kami selesai berkenalan, kami pun mulai merapikan alat masak dan tenda kami. Jam 10-an selesai packing, kemudian kami bergerak menuju pos 4 Menara. Sekitar jam 12-an siang, kami pun tiba di pos 4 Menara. Trek dari pos 3 ini cukup terjal dan akan cukup sulit apabila hujan. Pos 4 merupakan salah satu spot yang bagus untuk melihat sunrise. Umumnya para pendaki yang berkemah di pos 3 akan melakukan pendakian pagi-pagi buta untuk mengejar sunrise di sini. Dalam perjalanan ke pos 4, jalur sudah mulai terbuka. Tidak begitu banyak pohon di sini sehingga kita bisa mulai melihat lautan awan. Di pos yang biasa disebut Gunung Watu Tulis ini terdapat sebuah pemancar radio. Itulah salah satu alasan
kenapa pos ini juga biasa disebut pos pemancar. Tapi tidak cukup ideal untuk berkemah di sini. Selain jalan yang berbatu, juga karena tanahnya yang tidak rata dan lahan kosongnya yang sempit. Dari pos 4 kami akan berjalan turun, kemudian mendaki kembali sampai akhirnya tiba di Gunung Kukusan. Tidak jauh dari kawah Gunung Kukusan terdapat sebuah sungai kecil. Nah, buat kalian yang sudah mulai kehabisan persediaan air, maka kalian bisa mengisi ulang di sini. Air di sungai ini bisa diambil melalui pipa yang telah disediakan. Semakin menuju puncak, memang pemandangan semakin luar biasa. Namun perjalanan akan semakin seru dan melelahkan. Tanjakan yang dilalui pun akan semakin menantang. Setibanya di pos 4 menara, sekitar jam 12-an lewat, kami memutuskan untuk langsung turun ke pos 3 Wekas dan mendirikan tenda. Kemudian memasak untuk makan siang. Di sini porter yang bernama Adit mulai beraksi. Dia langsung nanya, "Mas, logistiknya mana? Sini, saya masakin." Tanpa banyak cincong, Bodong langsung mengambil keril dan mengeluarkan semua logistik untuk diberikan ke Adit. Kami pun membagi tugas. Ada yang bangun tenda dan ada yang memasak. Jadi semuanya cepat selesai. Sambil menunggu masakan siap, kami ngobrol-ngobrol sambil foto-foto lagi. Dan di sini pun kami sempat melihat monyet dengan badan yang besar dan berbulu tebal. Kata Adit, "Biar aja mas, jangan diganggu atau dikasih makan ya, nanti kebiasaan." "Oke mas," sahut kami. Jam 1 lewat, makanan pun siap. Dan kami mulai santap siang bersama. Adit pun sudah tidak canggung dengan kami, karena Adit kami anggap sebagai adik kami di rombongan ini. Adit ini masih sekolah SMK. Di waktu luang, dia biasa menjadi porter untuk mencari tambahan uang jajan katanya. Setelah makan, Mamet nyeletuk, "Muncak sekarang aja yuk, masih lama nih sore. Besok tinggal turun." "Nyok," jawab yang lain. Selesai makan, kami menyiapkan logistik dan peralatan lainnya untuk persiapan muncak atau summit attack. Jam 2 siang, kami pun berangkat menuju ke puncak. Dan di sini Adit pun berpesan, "Mas, nanti pulangnya ambil air ya di sana," sambil nunjukin lokasi mata air. "Oke," Budi dan Tommy sambil nyari botol air minum kosong. Kami pun berjalan dan setelah melewati kawah Gunung Kukusan, kami akan langsung disambut oleh Tanjakan Setan. Ini merupakan jalur yang paling seru. Kenapa seru? Karena tanjakan ini sangat terjal dan buat yang belum terbiasa mendaki, umumnya akan sangat membutuhkan pertolongan. Sebenarnya tanjakannya tidak panjang, hanya saja kemiringan tanjakan ini yang hampir 90 derajat membuat kegigihan kita diuji. Kenapa sih tanjakan ini dinamakan Tanjakan Setan? Ini juga yang masih menjadi misteri. Mungkin saja nama itu diambil dari pendaki pertama yang berhasil melewati tanjakan tersebut dan langsung berteriak di persimpangan, "Dasar tanjakan setan!" Kira-kira sih ya. Namun seperti ada pepatah yang mengatakan, ada pelangi sehabis hujan. Begitu pula halnya dengan pendakian Tanjakan Setan ini. Setelah sukses melewati tanjakan ini, kita langsung akan tiba di persimpangan yang memiliki panorama indah, di mana kalau kita mengambil arah ke sebelah kiri, maka kita akan menuju ke Puncak Syarif. Dan kalau kita mengambil arah ke kanan, maka kita akan menuju ke Puncak Kenteng Songo. Di sini juga kita jalan agak sedikit lambat karena mengimbangi Budi yang kakinya masih sedikit sakit. Sekitar jam 4 sore, kami tiba di Puncak Kenteng Songo. Kalau tadi di persimpangan kami berjalan ke arah kiri dan sampai di Puncak Syarif, maka kalau berjalan kurang lebih selama 1,5 jam ke arah kanan, sampailah kami ke Puncak Kenteng Songo. Konon katanya, tempat ini dinamakan Kenteng Songo karena terdapat 9 kenteng atau lubang batu yang menampung air di kala hujan. Namun ketika kami di sana, hanya terdapat 3 saja. Entah kemana yang 6 lagi. Dari Puncak Kenteng Songo ini, kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Ya, semuanya. Kita bisa melihat gagahnya Merapi yang dikelilingi awan.
kita bisa melihat Gunung Sindoro dan Sumbing dengan jelas seperti apa yang biasa kita gambar waktu kita masih SD dulu, yaitu gambar dua gunung dengan sawah di depannya. Dari sini juga kita bisa melihat Bukit Teletabis Merbabu. Kami pun foto-foto, menikmati puncak, makan perbekalan, dan sekitar jam 5 sore kami memutuskan untuk kembali ke tenda kami. Di sini juga ada keanehan, di mana ketika Budi memoto si Tommy, mukanya Tommy itu nggak ada, rata, hitam gitu, dan entah itu efek cahaya atau apa. Yang pasti setelah pulang dari Gunung Merbabu, Tommy sakit dan tidak masuk kerja untuk beberapa hari. Dan akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk membawa berobat Tommy ke orang pintar. Dan kata orang pintar itu, bahwa si Tommy ini ada yang ngikutin dari Merbabu, yaitu sosok cewek. Ketika sampai mata air yang ditunjukkan oleh Adit, kami memutuskan untuk Tommy dan Bodong yang turun ke bawah untuk mengambil air, sedangkan saya, Mamet dan Budi menunggu di jalur. Ketika mereka berdua mulai turun ke bawah, terdengar sayup-sayup suara azan maghrib. Oh iya, di sini kami membawa 2 buah HT. Jadi Bodong membawa 1 dan saya pun memegang 1. Saya bilang di HT, "Dong, stop dulu, maghrib." "Oke," saut si Bodong. Setelah sekitar 20 menit, mereka berdua pun muncul, dan kami semua pun kembali ke tenda. Sampai di tenda, Adit pun sudah menyiapkan makan malam. Kami makan malam bersama, ngobrol-ngobrol, kemudian tidur. Alhamdulillah saya pun tidur nyenyak karena Budi memberikan saya obat tidur. Pagi pun tiba, ada kegaduhan sedikit. Kenapa? Ternyata air yang kami ambil dari sumber mata air, di dalamnya ada banyak sekali lintah yang kecil-kecil. Semua botol yang kami isi semuanya ada lintahnya. Padahal sebelumnya kami semua sudah meminum air itu mentah maupun yang sudah dimasak. Tapi akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami semua pun minum norit ketika sampai di rumah. Kemudian kami pun membuat sarapan, makan, kemudian membongkar tenda dan membersihkan sampah bekas kami dan membawa turun kembali sampah-sampah plastik. Jam 9 kami mulai turun melalui jalur Wekas. Sekitar jam 3 sore, kami tiba di basecamp Wekas dan memesan makanan dan minuman. Di warung tempat kami makan, kami sempat ngobrol dengan warga sekitar, seorang porter juga. Dan Adit pun juga terlihat akrab dengan warga itu. Di obrolan itu, ada salah satu porter bercerita bahwa sekitar tanggal 20-an, yaitu sehari sebelum kami mulai naik gunung, ada seorang porter setempat yang meninggal. Jadi katanya, almarhum ini mengantarkan rombongan, entah dari mana. Seingat saya, dari luar Pulau Jawa. Nah, ketika di pos mana saya lupa juga, almarhum ini istirahat sambil menunggu rombongan yang lain tiba. Di situ ketika lagi ngerokok, almarhum ini ketemu sama kakek-kakek. Entah dari mana kakek-kakek itu. Lalu kakek itu memberikan sebungkus nasi ke si almarhum. Gak lama kemudian, almarhum ini ditemukan oleh rombongan yang dia porterin dalam keadaan meninggoy bro, alias meninggal, dengan nasi bungkus yang masih ada di sebelahnya. Mendengar itu, saya sama teman-teman cuma bisa lihat-lihatan tanpa komentar apa-apa. Dan ternyata juga mitosnya, kalau ada yang mau ngecamp di pos 3 Kergo Pasar, harus seperti melemparkan koin 500-an untuk permisi-permisi. Asumsi saya sih, kenapa saya diganggu di situ? Karena saya nggak permisi dulu ketika saya mau mendirikan tenda kali ya. Dan Kergo Pasar juga katanya termasuk pasar setan. Entahlah. Selesai makan, obrolan selesai, dan jemputan kami pun tiba. Adit pun berpamitan dengan kami untuk pulang ke rumahnya, soalnya dijemput sama bapaknya. Kami pun memutuskan untuk langsung ke hotel di daerah Semarang. Tiba di hotel, kami bersih-bersih, makan malam, dan segera tidur. Besoknya kami tour city, keliling kota Semarang sambil cari oleh-oleh. Malamnya kami packing ulang dan paginya kami pun pulang ke Jakarta. Sekian pengalaman kami mendaki ke Gunung Merbabu tahun 2016 silam.
Terima kasih Mas Taufik yang telah membagikan pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Merbabu. Yang belum pernah mendaki pasti ikut membayangkan bagaimana suasananya kan? Terima kasih untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian yang sedang beraktivitas. Tapi sampai di sini saya Tama menemani kalian semua. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.